Tidak dipungkiri bahwa dengan beredarnya kabar virus corona yang telah menjangkiti Indonesia berdampak pada sikap masyarakat yang menjadi lebih overprotective terhadap lingkungan sekitarnya. Ketakutan terhadap virus corona akan memberikan pengaruh terhadap sikap sosial masing-masing individu. Kita akan lebih mudah menaruh curiga pada orang yang batuk, bersin, atau terlihat pucat di lingkungan sekitar kita. Kita akan lebih cenderung memutuskan menjauh ketimbang menanyakan kabar atau sekadar menunjukkan kepedulian kecil lainnya. Asumsi-asumsi ini sifatnya memang masih spekulatif, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa ancaman virus corona ini tidak hanya akan merenggut kesehatan seseorang, tetapi juga merenggut rasa sosial terhadap sesama. Sebagai contoh, jika kita tengah mengalami kondisi badan yang kurang fit, segera berobat ke dokter. Segera gunakan alat proteksi diri seperti masker jika hendak bersosialisasi, kendati dokter tidak memberi diagnosis positif corona atau penyakit parah lainnya. Selain itu, kita juga perlu memiliki inisiatif untuk mengurangi interaksi bersentuhan dengan orang lain seperti berjabat tangan dan berpelukan. Hal ini dilakukan sebagai upaya sadar diri dan memastikan orang lain aman dan nyaman bersama kita. Tindakan-tindakan sederhana tersebut kita lakukan dengan tetap menjaga kehati-hatian. Hal ini dilakukan sebagai wujud antisipasi kolektif, tindakan melindungi diri dengan memastikan orang-orang di sekitar kita juga terlindungi. Sikap seperti ini adalah cerminan dari etika sosial kita terhadap sesama, bahkan dalam kondisi genting sekalipun. Wabah corona ini menjadi ketakutan kita bersama. Namun, jangan sampai wabah ini merenggut cara kita memanusiakan sesama. Selain mengedepankan aspek material seperti menjaga perilaku hidup sehat, mengenakan masker, berolahraga rutin, dan asupan bergizi, aspek non-material juga perlu dipelihara seperti etika sosial kita terhadap sesama yang tercermin dari sikap peduli, saling pengertian, dan saling menjaga lingkungan sosial kita. Corona mungkin bisa merenggut nyawa manusia, tetapi ada satu hal yang tidak bisa direnggut olehnya, yaitu kemanusiaan. Penurunan produktivitas kegiatan ekonomi warga negara akan berdampak pada tingkat pertumbuhan ekonomi negara. Maka untuk itu perlu upaya terintegrasi dalam pendekatan penanganan wabah virus corona ini. Wabah virus corona yang mempunyai dampak menciptakan kematian, penyakit, kekurang nyamanan, kekurang puasan, serta kemelaratan dengan dampak yang timbul oleh wabah virus corona yang sangatlah serius. Oleh karena itu, untuk menanggulangi wabah virus corona ini tidak hanya dilakukan dengan intervensi di bidang kesehatan saja, tetapi harus dilakukan secara terpadu, yaitu lintas sektoral, seperti melakukan intervensi sosial sebagai upaya mengantisipasi kondisi masyarakat yang disorganisasi dan disfungsi sosial. Dengan adanya intervensi sosial diharapkan dapat memperbaiki fungsi sosial atau mencegah individu atau kelompok masyarakat tertentu mengalami disfungsi akibat fenomena wabah virus corona. Intervensi sosial yang dapat dilakukan oleh negara antara lain memberikan pelayanan sosial, pelayanan fisik, dan pelayanan psikososial, pelayanan keterampilan dalam mencegah agar tidak terjangkit virus corona atau keterampilan hidup sehat, pelayanan spiritual, pelayanan pendampingnya, pelayanan advokasi. Semoga hal ini bisa kita wujudkan bersama saat kita semua bersatu untuk bersama melawan wabah virus corona ini dan dampak-dampak yang ditimbulkan dengan satu harapan semoga badai ini cepat segera berlalu.